Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Nabi-Nabi Kecil. Kali ini kita masuk kepada kitab Obadjah, suatu kitab yang dalam perjanjian lama itu paling pendek, hanya satu pasal dan ini ada 21 ayat saja. Tetapi walaupun pendek, pesan yang disampaikan Nabi Obadjah kepada khususnya kepada bangsa Edom, ya. Edom itu atau Esau atau Seir itu sama ya orangnya. Dia saudara Yakub. Nanti kita singgung sedikit juga mengenai Edom ini. Siapa dia ya, sejarahnya sedikit saja. Nah, ini tema daripada Obadjah itu sebenarnya seluruh bangsa, penghakiman terhadap atau hari Tuhan kepada seluruh bangsa. Mari kita baca dulu. Ayat 15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Jadi sebenarnya nubuat daripada Obadjah ini adalah untuk seluruh bangsa, hanya khususnya kepada bangsa Edom. Karena nanti ada beberapa alasan, dua alasan lah setidaknya nanti saya akan sampaikan. Nah, mari kita melihat pengertian hari Tuhan. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya dari kitab Nabi-Nabi. Hari Tuhan itu pengertiannya suatu saat di mana Tuhan melakukan penghakiman kepada satu bangsa, termasuk Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga, ya. Artinya hari Tuhan itu suatu saat di mana Tuhan akan menghakimi, ya. Hanya pengertian menghakimi itu yang harus kita pahami, karena kebanyakan orang berpikir kalau penghakiman itu berarti penghukuman. Ya, betul, memang penghakiman itu ada dua aspek lah. Aspek pertama memang penghukuman. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Tapi kalau kita melihat dalam Yesaya 26 ayat 9, mari kita baca lagi sekali lagi. Bagian bawahnya aja, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Artinya penghakiman Tuhan itu ada dua aspek. Aspek yang pertama memang penghukuman, dalam arti apa yang ditabur orang, ya itu yang dituainya. Atau apa yang ditabur suatu bangsa, ya dia akan tuai begitu, ya. Tapi di sisi lain aspek berikutnya, penghakiman itu adalah suatu koreksi atau disiplin atau pembentukan supaya orang bisa mengenal kebenaran. Ya, jadi harus ada dua ya pengertian itu. Jadi kalau nanti dikatakan hari Tuhan, Tuhan akan menghukum, akan mendatangkan penghakiman atas seluruh bangsa, atas bangsa-bangsa, itu berarti bahwa bangsa-bangsa akan mengalami atau akan mengalami apa yang dia lakukan. Khususnya nanti dia kalau Edom ini kepada saudaranya. Ya, bagaimana perlakuan bangsa itu terhadap bangsa Israel, ya, umat pilihan Tuhan, ya. Nah, mari kita melihat dulu sejarah sedikit lah ya. Siapa sebenarnya Edom ini ya? Ya kita tahu lah Ishak itu punya anak dua, ya. Itu yang pertama, sebenarnya anak kembar, ya. Kembar ini anak Ishak ini dari Ribka. Yang pertama Esau, ya. Biasa kalau dalam kitab Kejadian disebutnya Esau, ya. Kemudian adiknya itu Yakub, ya. Nah, itu Yakub dengan Esau ini tidak dua-duanya dipilih Tuhan. Itu jadi kayak sebenarnya awalnya di situ. Kalau saudara kita lihat di Roma pasal 9 ya, itu ayat 12-13, nggak usah kita baca. Di situ dikatakan sebelum itu dua anak lahir, ya, Tuhan sudah menentukan lebih dulu mana yang dia pilih. Ya, dikatakan di situ anak yang tua, ya, Esau, akan takluk kepada yang muda, Yakub maksudnya. Kemudian di bawahnya bahkan Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ini bukan berarti Tuhan benci ya, karena gini, Elohim itu adalah kasih ya, jelas ya, karena besar kasih Bapa kan dunia ini. Tapi konteksnya di situ di Roma pasal 9 itu sedang bicara kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya dan membenci atau menolak
orang yang dia tidak mau pilih. Itu kedaulatan yang ini, jadi konteksnya sedang bicara kedaulatan. Dan ketika Tuhan memilih itu bukan terjadi karena orang itu berbuat sesuatu, orang itu baik, akhirnya Tuhan pilih, bukan begitu. Karena kasus itu Yakub dan Esau itu dipilih sebelum orang itu lahir, kedua orang itu lahir udah ditentukan lebih dulu. Dan dalam hal ini Calvin benar, dia bilang unconditional election. Pemilihan itu tidak terkondisi orang itu siapa, kelakuannya gimana, perbuatannya gimana, nggak ditentukan itu. Tak terkondisikan oleh kondisi orang itu. Pokoknya pemilihan disebabkan karena kedaulatan Tuhan. Jadi udah dari awal itu Yakub memang sudah dipilih, ya. Sementara Esau tidak, ya. Nah, jadi kita tahu, tapi ini memang kedua karena Yakub walaupun dia dipilih, dia ini emang orangnya penipu juga, ya. Bukan penipu, memang dia pertama dia merampas hak kesulungan, ya kan hak kesulungan itu artinya kalau nanti pembagian warisan itu Esau dapat 2 kali lipat. Ya, tapi ini Yakub ingin dia waktu Esau, kita tahu ceritanya itu, dia rampaslah hak kesulungan itu dengan jual kacang merah itu, ya. Kasih kacang merah itu dulu hak kesulungan, ya. Jadi ini udah ada benih-benih permusuhan itu sudah ada, ya, dari mulai mereka muda pun sudah mulai itu kelihatan. Nah, kemudian ketika menjadi suatu bangsa, Yakub juga menjadi bangsa Israel, sementara Edom juga menjadi bangsa. Itu sebenarnya mereka tinggal dekat. Kalau kita lihat peta begitu, ya, ini kerajaan utara itu yang di atas 10 suku, ini yang selatan Yehuda dengan Benyamin. Edom itu di seberangnya di sini. Ada Edom, ada Moab, ada Amon. Itu jadi ini tetanggaan gitu. Sudah saudara, tetanggaan juga. Nah, tetapi Edom itu ada 2 alasan di sini kenapa dia terkena penghakiman Tuhan. Edom itu, saya baca dulu, ya, ayat yang ke-3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Jadi alasan penghakiman Tuhan, Edom itu memang seorang yang angkuh, ya. Seorang yang angkuh dalam arti nggak peduli Tuhan lah, ya. Dia memang seorang yang pandai berburu. Dia awalnya itu si Esau itu, ya. Ya, penampilannya maco lah istilahnya lah. Kalau orang disuruh pilih mana mau pilih Esau atau pilih Yakub, pasti orang milih Esau. Ya, laki-laki yang tegak, yang gagah gitu, ya, mengandalkan dirinya sendiri, jago berburu. Sementara si Yakub ini kayak kebanci-bancian, dia tuh suka masak, suka tinggal di kemah gitu, ya. Deket sama si Ribka, ibunya gitu. Jadi orang pasti nggak akan mau milih Yakub, ya. Nah, Esau itu punya kelemahan, dia sombong. Keangkuhan yang membuat dia itu menjadi nggak peduli dia dengan hal dari Tuhan lah. Kalau Yakub sekalipun dia kelaku, ya, penipu begitu, kebanci-bancian, tapi dia menghargai sesuatu dari Tuhan. Makanya dia ingin hak kesulungan, walaupun caranya dia nipu, ya, tapi dia tuh menghargai sesuatu yang dari Tuhan. Ya, orang sombong tuh biasanya nggak peduli sama Tuhan lah, ya. Saya bisa kok, saya mampu lah, gitu biasanya orang sombong, ya. Nggak berdoa, nggak mau baca Alkitab, nggak peduli dah dia sama Tuhan tuh, ya. Karena dia mampu, dia merasa aku bisa, ya. Esau ini seperti ini. Kemudian yang kedua penyebab Esau atau Edom, bangsa Edom ini terkena penghakiman Tuhan. Ini dikatakan gini, ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Nah, dijelasinlah kekerasan itu terjadinya di mana. Ini yaitu terjadi ketika Israel sedang mengalami malapetaka. Jadi dikatakan di sini, janganlah pada waktu ini sementara orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Saya baca lagi bawahnya itu ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Nanti kita akan pahami hari kemalangan yang dimaksudnya di mana. Kemudian ayat 13, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Nah, ini ada beberapa ahli berpendapat, ada 2 ini kemungkinan. Hari sial Yakub itu hari sial bangsa Israel. Yang pertama, kemungkinan ketika serbuan orang Filistin dan orang Arab sekitar tahun 840
44 sebelum Masehi. Yang pandangan kedua, yang saya lebih cenderung ke sini, yaitu serbuan Nebukadnezar yang meruntuhkan kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan utara tahun 722 sebelum Masehi udah runtuh. Kemudian kerajaan Israel, kerajaan selatan Yehuda tahun 586 sebelum Masehi itu hancur diserang oleh Nebukadnezar, termasuk bait sucinya, termasuk temboknya dan sebagainya. Nah, disitulah dikatakan di sini bangsa Edom masih ada, ya, tetangganya, ya, negara tetangga. Disitulah dikatakan di sini Edom itu masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, pada hari serbuan itu, ikut gitu. Kayaknya dia ada kayak permusuhan, apa ya, dendam kesumat istilahnya gitu ya. Ngelihat saudaranya pas lagi dihajar Tuhan, kebetulan ini gitu ya. Jadi itu justru yang mendatangkan penghakiman Tuhan atas Edom, ya, karena perlakuannya kepada bangsa pilihan Tuhan, kepada Israel. Adiknya padahal itu secara apa ya, secara sejarahnya. Oke. Kemudian Edom memang dihakimi, ya. Itu kalau menurut sejarah, sebagai bangsa Edom itu identitasnya hilang sebelum Yesus. Udah hilang, udah nggak ada lagi yang dibilang bangsa Edom, itu sudah nggak ada lagi. Ada satu daerah yang namanya Idumea yang dibilang itu bekas sisa-sisa orang Edom, ya. Tapi ketika tahun 70 Masehi, menurut sejarah, waktu Jenderal Titus menghancurkan, menyerang itu Yerusalem itu, betul-betul bangsa Edom sudah nggak ada lagi, ya, udah hilang dari sejarah lah, ya. Ini penghakiman Tuhan dalam konteks perjanjian lama ini adalah ya hilang, ya. Nanti kita akan lihat kalau dalam konteks perjanjian baru penghakiman itu seperti apa. Tapi yang jelas bangsa Edom karena dua hal, ya, kesombongan dan karena perlakuannya kepada Israel ketika Israel sedang dihajar Tuhan dan hancurlah, hari sial dibilang itu, malapetaka. Dia kelakuannya malah nambahin apa gitu, kayaknya bersenang atau menambahin susah dan sebagainya, ya. Ini dua hal yang menyebabkan Tuhan menghakimi bangsa Edom. Dalam konteks perjanjian lama, hapus bangsa itu, tidak pernah ada lagi yang namanya Edom, ya, bangsa Edom, ya. Oke. Sekarang poin yang paling penting kalau saya lihat di sini, ya, dalam kitab Nubuat Obadya ini, yaitu bahwa ada pemulihan dari sebagian orang yang terluput atau tersisa, atau istilah yang biasa tuh remnant, yang tersisa, ya. Coba dulu kita baca, ya, pemulihan Tuhan, ya. Jadi kita tahu penghakiman itu ada aspek penghukumannya, ya. Dalam kasus ini Edom betul-betul hilang, itu nggak, dalam sejarah nggak ada lagi. Yang kedua aspek pemulihan, ya. Dalam pemulihan ini Tuhan pakai Sion sebagian, ya, pemulihan oleh the remnant, pemulihan oleh sebagian orang aja yang terluput. Coba dulu saya baca, ya, ayat yang ke-17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Jadi yang dimaksud setelah Israel dihajar habis, ya, baik kerajaan selatan, kerajaan utara yang 10 bangsa maupun kerajaan selatan yang 2 bangsa itu, 2 suku, Yehuda dan Benyamin, itu habis itu, nanti akan ada yang terluput, ya. Nah, kita tahu kalau cerita Ezra, Nehemia, Zerubabel itu sebagian orang digerakkan Tuhan balik lagi ke Yerusalem, bangun bait suci, bangun tembok dan sebagainya. Di sini dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Sebagian orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa dia dipilih? Kemarin kita sudah bahas, orang dipilih untuk dipakai Tuhan untuk melakukan pemulihan. Kalau lihat di sini, ya, setelah dipilih sebagian itu, kemudian ayat berikutnya, kaum keturunan Yakub, artinya seluruh kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya melalui yang sedikit itu, ya. Bahkan dikatakan di bagian ayat terakhir itu dikatakan penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion. Jadi yang terluput atau yang terpilih
sebagian itu adalah penyelamat-penyelamat ya. Ya. Jadi bukan dipilih supaya yang lainnya dibuang. Begitu, bukan begitu. Prinsip pemulihan Tuhan itu dipilih sedikit ya, dengan maksud supaya dipakai Tuhan menjadi penyelamat-penyelamat, atau dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk pemulihan. Nah, itu dia prinsipnya ya. Jadi, tapi ingat, dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, prinsip pemulihannya itu atau penghakiman, kalau dibilang di sini ya. Perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini penghakimannya jadi kaum keturunan Yakub dipakai Tuhan ya. Itu katanya seperti nyala api ya. Sementara Edom itu kayak tunggul gandumnya ya, habis lenyap ya. Dikatakan di sini kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Memang dalam konteks perjanjian lama, seperti kita sudah bilang tadi, kalau penghakiman itu ya habis, ya mati ya. Kayak 7 bangsa itu dari tanah Kanaan itu udah nggak ada lagi sekarang ya. 7 bangsa yang disebut tanah Palestina itu, yang 7 bangsa yang dulu ya, Filistin itu yang sekarang itu bukan orang Filistin yang Goliat yang lawan Daud, itu bukan itu. Udah habis ya. Karena penghakiman Tuhan itu ya, konteks perjanjian lama ya udah habis, mati ya. Tapi mari dulu kita masuk aja langsung ya ke dalam prinsip perjanjian baru. Prinsipnya begini ya, dalam kitab Obadya dibilang, penghakiman Tuhan memang menghancurkan dulu penghukuman, tapi akhirnya koreksi, pemulihan. Dan pemulihan itu selalu dimulai dulu dari yang terluput, yang sedikit, yang tersisa, the remnant. Dengan maksud melalui ini akhirnya seluruh kaum Israel diselamatkan, dan akhirnya bangsa-bangsa juga. Kalau karena konteks perjanjian lama, ya bangsa yang kena penghakiman itu Edom habis. Tapi kalau yang perjanjian baru bagaimana? Nah, saya akan ambillah 2 ayat dulu dari kitab Wahyu untuk menjelaskan bagaimana Tuhan dalam konteks perjanjian baru ini memilih juga yang sedikit ya, supaya mencapai semua. Bahkan mari kita 2 ayat aja ya, yang diistilahkan tahta dalam kitab Wahyu itu. Kalau tahta itu itulah yang bisa penghakiman kan. Kalau tahta itu simbol daripada penghakiman ya. Kita tahu tadi penghakiman tujuannya penghukuman, tapi juga pemulihan. Gesedonam ya. Nah, coba dulu kita lihat dua tahta di kitab Wahyu yang menyelesaikan segalanya. Ciptaan itu pulih ya, langit dan bumi yang baru ya. Itu karena 2 tahta itu. Nah, kita nggak usah terlalu dalam melihatnya, tapi seandainya kita harus baca ini 2 tahta ini, karena inilah ya. Kalau tanpa tahta, tanpa penghakiman, nggak mungkin orang mengenal kebenaran, tidak mungkin ada pemulihan, ya, tidak mungkin ada orang jadi, ya misalnya saat ini lah, dunia kekristenan ini, belum ada penghakimannya, nanti ya ketika Tuhan sudah datang. Tapi kalau sekarang ini karena belum ada penghakiman, ya masing-masing orang bisa aja berpendapat, ya saya benar ya, ini. Yang benar bisa salah, ya tergantung mayoritas. Yang salah bisa benar, ya kalau diakui oleh banyak orang ya jadi dia nggak benar ya. Jadi sebelum datang penghakiman orang bisa ngomong lah ya, bisa dia merasa diri benar, bisa, tapi nanti, nah ini dia, pada akhirnya akan ada datang 2 tahta ini, penghakiman ini. Saya baca dulu ya pasal 20 ayat 4. Tahta yang pertama ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi penghakiman itu diserahkan kepada orang-orang yang nanti kita lihat ya di Wahyu 20 ayat yang keempat. Penghakiman pertama itu ya, tahta-tahta, itu orang kudus itu. Kemudian pasal 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ini di sini tahta Bapa, juga tahta Anak Domba. Ya. Ini tahta yang kedua. Ini tahta yang kedua inilah yang akhirnya menghadirkan langit dan bumi yang baru.
Ini pasal 20, pasal 21 itu langit dan bumi di zaman langit bumi baru, yang pada akhirnya dikatakan di sini tidak ada lagi maut, ya, pasal 21 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut itu upah dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Maut, upah dosa adalah maut. Ya, kalau dalam kekristenan tuh upah dosa dibilang neraka kekal, yang tidak ada. Alkitab bilang upah dosa itu maut. Maut itu suatu jenis hidup yang dikuasai iblis, yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan di Taman Eden. Waktu ada makan itu, dia langsung dapat jenis hidup yang namanya maut. Ya, suatu jenis hidup menurut Ibrani itu dikuasai iblis. Itulah upahnya, upah dosa. Ya, tapi Yesus sudah kalahkan maut. Ya, ketika dia dalam 3 hari 3 malam di alam maut, dia taklukkan itu dengan cara dia bangkit. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa hidupnya, Yesus adalah ayat yang disimbolkan pohon pengetahuan, pohon kehidupan, itu menaklukkan maut. Nah, kalau maut sudah ditaklukkan, ya tentu semua orang yang di dalamnya itu juga ditaklukkan, ya pasti itu ya. Kalau karena Adam maut dapat satu orang berbuat salah dapat upah maut, seluruh keturunannya kena maut. Ya, ada yang Yesus yang benar hidup, life itu, I am the life, Zoe istilah Yunaninya itu. Dia juga akan seluruhnya, surat Roma itu sudah lihat ya. Kita nggak usah terlalu banyak soal itulah. Intinya begini, tahta yang pertama itu adalah tahta yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Sekali lagi ingat ya, dipilih. Itu ada di Lukas 12 ayat 32 itu jelas itu dibilang. Hai kamu kawanan kecil, jangan takut, sebab Bapa di surga telah berkenan memberikan kerajaan itu. Kerajaan itu nanti akan diberikan. Ketika Tuhan datang, dia datang memberikan tahta-tahta itu ya kepada kawanan kecil. Ya, bukan dalam kawanan besar kekristenan, enggak. Kawanan kecil saja yang dipilih. Ingat sekali lagi ya, dipilih bukan karena dia ada kondisinya, dia bagus, dia itu baik, dia itu tidak ada itu. Dipilih Tuhan, dipilih Bapa di surga semata-mata itu kedaulatan Bapa. Itu karena keinginan Bapa sendiri. Jadi saudara dan saya dipilih bukan karena kita ini bagus, bukan karena kita lebih bagus dari orang-orang lain atau dari orang-orang Kristen yang lain, bukan. Tapi semata-mata kehendak Bapa, semata-mata kedaulatan Bapa. Ingat ya, dalam kekristenan itu banyak yang dipanggil, orang-orang yang lahir baru itu semua orang yang dipanggil, itulah gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil. Tapi dari antara yang dipanggil ada lagi yang dipilih, ya. Makanya para pemenang itu dalam Wahyu pasal 17 itu bilang yang dipanggil, dipilih, dan dia diajar setia. Jadi sekali lagi ya, dia dipilih, ya tahta yang pertama ini, itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ingat ya, menghakimi itu bukan balas dendam gitu, bukan begitu. Itu menghakimi itu hanya menjadi alat kita, orang akan mendapat apa yang ditaburnya. Satu. Yang kedua, kita dipakai menjadi alat untuk membuat orang mengenal kebenaran. Karena itu tujuan penghakiman itu kan. Jadi begitulah tata yang pertama. Umat pilihan Tuhan, the remnant, kawanan kecil, dipakai dipilih Bapa, dipakai untuk menghakimi. Ya. Kemudian yang kedua lagi, inilah tata putih. Itu seluruh alam maut itu dilempar ke situ. Baca dulu ya, alam maut itu. Perhatikan itu ya, ayat 13 itu ya. Di hadapan tata itu, di hadapan tata putih itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ingat ya, alam maut itu upah dosa. Seluruh manusia yang terkena upah dosa itu diserahkan kepada tata putih yang besar. Untuk apa? Akibat dihakimi ini apa yang terjadi? Alkitab bilang langit dan bumi yang baru, ya. Kalau kita buat itu simbol, langit dan bumi itu simbol manusia itu. Karena manusia ada 2 dimensi, ada dimensi surgawinya, rohnya, ada dimensi kebumiannya, ya.
Langit dan bumi yang pertama itu simbol manusia sebenarnya yang diciptakan Tuhan. Kemudian langit dan bumi baru simbol dari manusia yang sudah diperbaharui. Akibat apa? Akibat dihakimi itu loh tadi. Tata putih yang besar itu. Jadi kesimpulannya, penghakiman pasti datang. Dan kita mengucap syukur karena datangnya penghakiman. Kenapa? Apa kita menantang Tuhan? Bukan. Karena dengan datangnya penghakiman Tuhan, kita mengenal kebenaran. Sekarang ini kita belum terlalu, gimana bisa? Dunia kekristenan ini yang lurus bisa bengkok kok, yang bengkok bisa lurus. Bagaimana orang tahu? Semua orang akan beralasan ini. Tapi nanti ada saatnya dia ditata pengadilan Kristus itu. Paulus bilang semua akan menghadap di sana dan itu tidak ada lagi istilahnya bersilat kata, tidak ada. Udah kita akan dibukakan semua di situ. Tapi tujuannya kita bisa mengenal kebenaran. Jadi orang yang cinta kebenaran dia justru suka, datanglah Tuhan, cepatlah Engkau datang untuk menghakimi bumi ini supaya kami ini mengenal kebenaran. Itu tujuannya itu ya. Puji Tuhan lah. Jadi kesimpulannya kita mau baca ini, dipilih yang sedikit remnant itu dari Sion itu dikatakan di situ. Akhirnya dia memulihkan, bahkan kalau kita konteks perjanjian baru, pemulihan segala sesuatu. Tuhan bilang, aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin, haleluya.